Kemudian saya asal mencet dan yang kepencet video call dan Mas Didi itulah. Ferry Irawan berhenti mengamuk setelah Vena Melinda berhasil video call dengan sosok ini. Cerita detik-detik melarikan diri. Momen menegangkan dalam upaya pelarikan diri itu diceritakan kembali Vena Melinda saat berada di Polda Jatim pada Kamis 12 Januari kemarin. Vena menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya, Ferry Irawan, di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur pada Minggu 8 Januari lalu. Saat itu hidungnya mengeluarkan darah usai ditekan dengan dahi Ferry Irawan. Mendapati hidungnya berdarah, Vena Melinda mulai ketakutan dan berusaha mencari bantuan. Tapi Ferry terus menghalang-halanginya. Vena mulanya mencoba mencari bantuan dengan berencana menghubungi seseorang melalui telepon. Saat mau mengambil handphone, Ferry malah menariknya. Begitu juga saat Vena hendak mengambil telepon hotel. Telepon itu ditarik Ferry. Pada suatu kesempatan, Vena akhirnya bisa keluar dari kamar hotel. Ia lari sedemikian kencang ke koridor hotel. Dengan suara bergetar, Vena berteriak minta tolong. Tapi saat itu tidak ada yang menolong. Sampai akhirnya Vena bertemu seorang perempuan pegawai hotel di depan lift. Pegawai hotel bagian kebersihan itu sampai kaget melihat Vena berdarah-darah. Rupanya Ferry saat itu juga mengejar Vena. Melihat ada petugas kebersihan itu, Ferry memintanya untuk mundur dan menjauh dari Vena. Sebelum pegawai itu mundur, Vena sampai meminta tolong untuk memanggil polisi. Setelah itu, Vena kembali ke kamar. Tiba di kamar, Vena mengambil handphone namun didorong lagi ke tembok oleh Ferry. Vena kemudian menatap mata Ferry dan mengingatkan bahwa Ferry juga memiliki ibu dan adik perempuan. Saat itu, Ferry Irawan seperti tersadar, pupil matanya berubah. Telepon saya, kemudian dia dorong lagi ke tembok dan di situ saya natap matanya, saya bilang ingat ya, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah. Pada waktu itu, Vena berkesempatan mengambil handphone kemudian asal pencet layar HP, berharap ada seseorang bisa dihubungi. Saat asal pencet itu, ternyata Vena berhasil memvideo call dengan Didi, Ketua DPD Perindo. Didi, kata Vena, bisa melihat darahnya yang mengucur dari hidung. Kemudian saya asal mencet dan yang kepencet video call dan Mas Didi itulah Ketua DPD Perindo yang bisa melihat darah saya. Melihat Vena berhasil menghubungi orang melalui video call, Ferry berhenti melakukan tindakannya, dan itu yang membuat Vena merasa diselamatkan. Vena mengaku kecewa pada Ferry Irawan karena setelah melakukan hal tersebut padanya dan tak ada terlihat niat untuk memberikan pertolongan, Ferry juga menyangkal semua itu hasil tindakannya. Polisi saat ini menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka kasus KDRT terhadap istrinya Vena Melinda. Ternyata Vena Melinda juga sering mengalami tindakan kasar dari Ferry Irawan terkait urusan rancang. Hal itu kemudian dipertegas oleh kuasa hukum Vena Melinda, Hotman Paris Hutapea. Vena mengaku selama menikah dengan Ferry, suaminya mudah marah karena cemburu. Ferry juga disebut marah saat keinginannya tak dipenuhi. Rupanya, Vena bukan hanya sekali menerima perlakuan kurang pantas. Vena Melinda sebenarnya sudah sering mengalami kekerasan fisik setiap kali cekcok sejak menikah dengan Ferry Irawan. Ia selama ini mencoba bersabar sehingga tidak pernah menceritakannya pada keluarga. Vena juga bisa selalu menyembunyikan kekerasan fisik yang dialami karena selama ini tidak pernah ada yang sampai meninggalkan bekas. Sampai akhirnya terulang lagi dan kali ini Vena sampai dalam kondisi seperti foto yang beredar di media sosial. Ditekan dahinya ke pangkal hidung, yang itulah yang menghasilkan, ya ini dia nih, ya darah yang sangat banyak. Tak tahan lagi dengan kelakuan sang suami, Vena Melinda akhirnya membuat laporan ke polisi.